saya ditugasi oleh Five One untuk membawakan sebuah materi yang menurut saya sangat luar biasa. Namanya adalah antivirus. Pertama kali saya menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, banyak nggak kira-kira orang di sekeliling kita yang tidak mendukung? Banyak? Banyak. Cemooh? Banyak? Banyak. Menganggap remeh usaha kita? Banyak? Banyak. Kalau udah selesai, memang wajar nggak ada yang bisa ngeremehin, betul nggak Bu sekalian? Kalau sudah selesai, tapi di awal, sepakat nggak kalau kita semua merasa dicemooh di awal? Buktiin aja lah dulu. Bapak Ibu, ini saya berbagi cerita dulu ya. Waktu saya awal join, Bapak Ibu sekalian, teman saya pada yang bilang, kaya dulu baru ngomong. Pas sekarang udah katanya sukses, saya samarin lagi teman saya bilang apa? Ya itu kan lu, bukan gue. Jadi maunya apa saudara Bapak Ibu sekalian? Banyak nggak yang seperti itu? Banyak ya? Aduh, saya bingung nih, saya harus menatap mata Bapak Ibu sekalian. Ya, karena botak saya ada hipnotisnya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, antivirus ini pertama kali saya dikasih tahu sama leader saya, sama Mas Edi Joko Cahyadi. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah fondasi awal. Kalau kita tidak memiliki mental seperti ini Bapak Ibu, akan sulit untuk kita sukses di usaha ini. Akan sulit Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, yang pertama, sepakat nggak Bapak Ibu sekalian bahwasanya di ruangan ini kita pertama kali mengalami yang namanya bisnis network marketing kah, ada nggak yang pertama kali? Yang pertama kali, dulunya bekerja dan sama sekali tidak punya pengalaman, ada? Ada? Oke, wajar nggak kalau setiap hidup kita, Bapak Ibu sekalian, setiap hidup kita pasti kita mengawali hal pertama dalam hidup kita. Betul? Banyak ya. Contoh, waktu wanita contohnya ya, pertama kali mohon maaf, tidak mau rasa hormat, menstruasi, curhatnya sama bapaknya atau ibunya kira-kira? Halo para wanita? Ibunya. Karena apa? Ibunya lebih berpengalaman. Siapa di sini yang sudah memiliki anak? Waktu hamil nanyanya kira-kira sama bapaknya atau ibunya? Hah? Jadi sepakat nggak seumur hidup kita pasti mengalami hal pertama dalam hidup kita. Sepakat? Dan itu butuh injek atau kita sebut dengan antivirus supaya kita kuat. Kalau dia nanyanya sama bapaknya, kira-kira bapaknya jawab apa? Waduh, saya ngalaminnya mimpi basah, kan gitu misalnya. Bener nggak? Sepakat ya? Nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama kali kita mau menjalankan usaha ini, kita harus paham betul bahwasanya kita masih bayi di usaha ini. Jadi kita butuh yang namanya injeknya itu butuh sekali Bapak Ibu sekalian. Apalagi ditambah hutang saya dulu banyak. Otomatis kita harus menambah semangat kita nggak kira-kira? Iya nggak? Sedangkan lingkungan kita masih negatif. Kita butuh sebuah pedoman supaya Bapak Ibu tetap lancar dan sukses menjalankan usaha ini. Sepakat ya? Siapa yang mau dengar katakan saya? Oh kan nggak semuanya, ya udah saya mundurkan diri nih. Siapa yang benar-benar sepakat kita belajar sama-sama siang hari ini sampai sore ini katakan saya? Oke, aplaus dulu lah buat Bapak Ibu sekalian. Aplaus. Ya, nah vaksin di bisnis ini ada 3 loh. Yang pertama adalah pahami, sadari, dan terima. Yang kedua adalah kita harus tahu mapnya di usaha ini. Yang ketiga adalah proses belajar. Boleh nggak saya buka apa adanya di usaha ini? Boleh? Boleh ya? Biasanya kan ngasih tahu indah-indahnya aja. Wah, income Mas Rama ratusan ini ya, indah-indahnya aja. Boleh nggak saya kasih tahu pahit-pahitnya sekarang? Karena Anda mau komitmen di usaha ini, maka saya akan berikan juga sesuatu hal yang membekas buat Anda untuk Anda berkomitmen juga di usaha ini. Oke? Oke ya? Lanjut. Kita harus pahami, sadari, dan terima bahwasanya Bapak Ibu sekalian, bisnis ini ya, itu sudah ada yang gagal dan sudah ada yang berhasil. Kita harus sadari, pahami, terima. At point system sebelum di Parama Join itu sudah ada yang gagal dan berhasil. Pertanyaannya, saya mau nanya sama Bapak Ibu, mau pilih yang berhasil atau yang gagal?
Berhasil. Ya yang berhasil kan segini contohnya Bapak Ibu. UI bagus kan? Kira-kira kalau ada yang di DO, salah UI-nya atau muridnya? Muridnya. ITB bagus nggak? Bagus. Tapi banyak nggak yang di DO? Ya. Banyak nggak yang lulus juga nggak jadi apa-apa? Kira-kira salah ITB-nya atau mahasiswanya? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menganggap Kanggeng Water ini adalah sebuah wadah, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Dan kita bisa memilih mau berhasil atau tidak. Nah saya kepepet Bapak Ibu sekalian untuk memilih untuk berhasil. Sudahkah Anda merasakan kepepet dalam diri Anda untuk berhasil? Atau baru iseng-iseng? Siapa tahu 6A dapat 100 juta sebulan. Mungkin nggak kira-kira Bapak Ibu? Kayak orang kuliah ini, siapa tahu kalau lulus dapat kerjaan. Udahlah santai aja, yuk kita ngopi di depan kayak gitu. Kira-kira sukses nggak orang seperti itu? Yes. Anda tanya sama diri Anda. Anda tanya sama diri Anda, kira-kira Anda serius nggak? Oke? Karena di usaha ini sudah terbukti dua, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Yang gagal dia memilih untuk gagal, yang berhasil dia memilih untuk berhasil. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke? Selanjutnya, pahami, sadari dan terima bahwasanya ini adalah bisnis jumlah. Banyak tim saya bilang, Ram, udah presentasi nih, sebulan gua sudah melakukan bisnis ini dengan cerita panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Saya mendengarnya kira-kira, benar nggak Bapak Ibu? Betul ya? Wah, oke. Benar bro. Memang harus gua sadari, pahami dan terima bisnis ini adalah bisnis jumlah. Emang lo presentasi seminggu berapa kali? Ya kemarin cuma hari Jumat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Jadi banyak orang merasakan ketika dia presentasi, Bapak Ibu sekalian, ketika dia presentasi, dia sudah berpikir, dia sudah bekerja. Padahal FEVON mengatakan minimum, kalau kita mau serius dan komitmen di usaha ini, kita harus presentasi minimum sebulan ada berapa kali? 5 berarti 1 hari kerja, 1 libur, benar nggak? 1 hari kerja, 1 libur. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu ya? Saya sering sekali ketemu orang-orang yang teoritis. Ketika saya tanya jumlahnya, ternyata jumlahnya cuma 1. Gimana mau 6A cepet kalau presentasinya kayak sholat Jumat? Betul nggak ya? Seminggu sekali. Ada yang lebih parah, kayak sholat Id. Nah kan lebih kacau lagi Bapak Ibu sekalian ya? Ya. Banyak. Saya kemarin baru dari Jogja nemuin tim saya. Dia ngerasa udah kerja keras dan lain-lain. Pas saya tanya, sebulan itu dia belum tentu presentasi 2 kali Bapak Ibu sekalian. Jadi dia merasa menjalankan bisnis Kangen Water padahal dia belum menjalankan bisnis Kangen Water. Bisa dipahami? Ya? Ayo, ada yang suka hitung-hitungan? Suka hitung-hitungan ya? Oke, kita kerja sehari berapa jam? Oke. Sebulan ada berapa kali kerjaan? Hari kerja? 25. Berarti 8 kali 25 berapa? 200. Apa-apa hitung. Ya. 200 ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Anda membutuhkan waktu buat presentasi. Ini anggaplah Anda bekerja di kantor, kita tukar jadi Kangen Water. Boleh ya? Boleh ya Bapak Ibu ya? Nah, 200 jam, betul Pak? Sebulan. Anda presentasi kira-kira butuh berapa waktu? 2 jam cukup? Kelebihan itu ngapain aja 2 jam? Sama temen 3 jam deh, sama perjalanan. Boleh nggak? Berarti 200 bagi 3. Berarti sebulan ada 66 kali presentasi. Hukum probabilitas Bapak Ibu atau hukum jumlah Bapak Ibu sekalian itu 80-20. 80 nolak, 20 join. Kalau kita kali 90-10 aja boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. 90-10 boleh? Berarti yang join cuma 10% ya. Kita kali. Hasilnya adalah 7 unit. Betul? Oke? 7, kita hitung komisinya berapa? Kalau Anda 3A ya kali 8,7 Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda 4A ya alhamdulillah 11,6. Kalau Anda 6A berapa? Udah 200 juta Bapak Ibu. Betul nggak komisinya? Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Coba
bayangkan hukum jumlah di luar sana Anda gabungkan di sini, insya Allah Bapak Ibu, angka 100 juta itu nggak mustahil sama semua orang yang di ruangan ini Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Jadi banyak orang yang penuh teoritis, kerjanya nggak ada. Jadi apa? Laptop humor yang benar nggak? Dia topnya banyak, duitnya sedikit. Saya belajar dari mana Bapak Ibu hukum ini? Pengemis. Ada nggak pengemis minta di mobil depan ditolak dia langsung murung di bawah lampu merah? Ada nggak Bapak Ibu? Kita belajar dari pengemis, boleh? Pengemis kalau ditolak apa ya? Next. Oh, lampu hijau, minggir dulu. Benar nggak Bapak Ibu? Silakan kalau mau aplaus Bapak Ibu sekalian. Tapi kita, wah harganya mahal, pikirin seminggu. Rokok, mariknya dalam Bapak Ibu. Mungkin nggak jalan gue di Kangen Water. Wah, semangat. Boleh nggak kita belajar dari pengemis Bapak Ibu sekalian? Kita belajar konsisten dan persistennya dia meminta. Betul nggak ya? Berarti kita belajar apa? Konsisten dan persistennya belajar dan bekerja dan serius dia ngacik Bapak Ibu. Dalam pos dulu buat anda semuanya ya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Kita belajar pengemis satu pengemis satu roh, benar nggak sekalian? Ada 3 pengemis 3 roh, benar nggak sekalian? Dan pengemis yang A cemburu nggak sama pengemis yang C? Enggak, dia tahu, oh maha adil. Betul? Tapi kita merasa yang tidak adil, betul nggak sekalian? Ih, Mas Rahmat cepet banget, jumlahnya bro. Oke? Ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, kabar baiknya di usaha ini kita minimum 15 kali saja, itu insya Allah 1-2 tahun mendatang Anda 100 juta sebulan. Amin. Karena kita bagaimana caranya meng-create 800 jam per hari, betul nggak sekalian? Ya, saya hari ini alhamdulillah ada 6 provinsi melakukan acara seperti ini dan jumlah masanya segini juga Bapak Ibu sekalian. Kebayang nggak? Hari ini aja. Karena kita membangun yang namanya SIS. Jadi jumlahnya makin banyak nggak Bapak Ibu? Jadi wajar nggak penjualan saya sebulan di atas 300-400 unit? Wajar, sangat wajar, bukan sesuatu yang hebat. Ya, kita awali dari diri kita sendiri. Boleh Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah ini dia Bapak Ibu. Sadari, pahami, dan terima. Yang ketiga adalah rezeki, jodoh, dan maut itu Tuhan yang punya. Saya ngomong hari ini di depan Anda Bapak Ibu sekalian, saya lakukan yang terbaik yang saya punya. Ketika Anda terbuka, itu izinnya dari siapa selain dari Tuhan Bapak Ibu sekalian? Bukan karena saya jago ngomong Bapak Ibu. Anda diizinkan terbuka hatinya untuk mendengarkan botak pendek di depan ini. Benar nggak? Bisa dipahami? Ya. Jadi sadari, pahami, dan terima bahwasanya bukan presentasi Anda juga yang membuat dia closing, betul nggak? Ya, bukan Bapak Ibu. Memang sudah rezeki dari Tuhan untuk Anda. Saya punya tim Bapak Ibu. Itu kerjanya apa? Dereng saya kemana-mana Bapak Ibu. Ayo presentasi sini, ayo presentasi sini, ayo presentasi sini. Karena wah lu kan sudah si Sentridos tuh. Wah income ini orang pasti percaya nih kalau ramai ngomong. Kata dia benar Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, 20 saya bantu presentasi, 20-20-nya nggak ada yang join. Serius, ini fakta Bapak Ibu. Orangnya ada di sini nggak ya? Kayaknya ada. Nggak tahu kah? Ada nggak? 20 digeleng saya kemana? Bawa BMW orang, bawa rumah perlu dibawa nggak Mbak? Ngerti nggak? Kadang-kadang kita menyadari apa Bapak Ibu? Kalau dibantu upline closing, berarti upline-nya Tuhan nggak? Karena upline yang menentukan takdir, sepakat? Betul nggak? Bapak Ibu sekalian, kabar baiknya Bapak Ibu, saya kerjain beliau. Ram, ini gua udah undang 20, lu wajib hadir. Kalau lu yang presentasi, closing itu semua, wah 4A gua, kayak gitu. Apa yang Diparama lakukan? Saya nggak haus sama itu Bapak Ibu. Saya tahu itu bisa closing, tapi saya tahu rezeki jodoh mau tuh Allah yang pegang. Apa yang saya bilang? Pura-pura apa Bapak Ibu? Bannya kembes. Saya nggak apa Bapak Ibu ya? Jam 9
silat itu saya jam 9 kurang 5 telepon dia, Bang, gua gembes, Bang. Padahal BMW nggak mungkin gembes sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Untungnya dia tidak terlalu tahu otomotif, ya kan Bapak Ibu ya? Untungnya. Waduh, jadi gue dong yang presentasi. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia berani cancel 20 orang itu. Saking ini, dia tidak imani ini. Dia cancel. Bersyukur ada orangnya, mana orangnya? Kalau telat ya alhamdulillah banget kalau gitu ya. Biar kita bisa sharing, benar nggak sekalian? Yang terjadi, saya datang jam 11, nyisa satu ibu-ibu dari acara itu. Mbak, sikat tuh, nggak sendiri aja, masa lo nggak berani. Akhirnya apa ibu? Dia presentasi dengan keringat jagung. Keringat jagung Bapak Ibu sekalian. Dia buka buklet kita ya, yang 5-1 ya. Dia buka halaman pertama, bah, itu dia diam, hening. Ada 2 sedot rokok lah Bapak Ibu sekalian ya. Lama tuh kan heningnya kan, dia hening dulu. Jadi kangen water ini bagus tante. Ada antioksidan, mikroplaster, alkali. Selebriti udah banyak yang pakai. Oh gitu. Ya udah, tante mau ke toilet dulu. Ke toilet ya tante. Dia ke toilet tantenya tuh. Pas keluar, ini harga mesinnya berapa ya? Ini yang harganya 50 juta bukan sih? Iya, ini saya kasih. Paham nggak maksudnya Bapak Ibu saya? Closing. Padahal cuma 2 lembar akan kasih Bapak Ibu saya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bahwasanya rezeki jodoh maut itu sudah Allah yang punya, sudah punya Tuhan. Anda jangan ganggu gugat, betul nggak sekalian? Ajarkanlah mereka untuk mandiri sehingga jumlah presentasi kita dalam tim makin banyak. Nanti kayak saya hari ini ada 7 provinsi kan, keren nggak Bapak Ibu? Lombok buat, Lampung buat, Serang buat, kalau mau silakan ya. Jakarta buat, rasanya 100-200an semua. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi main hukum jumlah, dan saya yakinkan mereka bisa karena rezeki jodoh maut itu Allah yang pegang. Jadi kalau presentasi jelek belum tentu nggak closing Bapak Ibu. 3 lembar aja closing, udah nggak ya? Saya presentasi abdi negara, tahu Anda gitaris slang? Ya, gitarisnya slang. Itu saya presentasi dia sampai cuci darah Bapak Ibu, karena fungsi ginjalnya 35%. Saya presentasi cuma selembar Bapak Ibu. Dia beli mesin. Padahal kemarin saya baru ditolak 4 kali Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya? Oke? Jadi perbanyaklah jumlah, pantaskanlah diri kita sebagai pemimpin yang baik. Kita bisa amanah dengan rezeki yang diterima. Insya Allah nanti Tuhan kirimkan kepada Anda yang berlimpah sehingga Anda bisa sukses di bisnis ini ya. Amin. Nah ini, sadari, pahami dan terima bahwasanya bisnis ini bisnis penolakan. Besok saya telepon Mr. Osiro. Miss, itu cewek ya? Mr. Osiro, tolong mesin Enagic dikurangin harganya jadi 20 juta. Boleh? Saya pastikan Bapak Ibu besok Anda presentasi tetap ditolak. Betul? Saya telepon lagi deh. Harga mesin boleh nggak diturunkan jadi 2,9, sepoin aja harganya. Bisa? Bisa. Anda presentasi deh ke depan, pasti ditolak juga. Nah, jadi bukan masalah harganya. Anda harus paham betul bisnis ini. Seluruh bisnis lebih tepatnya adalah bisnis penolak. Anda melamar kerja juga ditolak kan? Apa langsung keterima? Hoki dong. Betul nggak Bapak sekalian? Bisnis ini semuanya, semua bisnis di dunia ini pasti ada penolakan. Anda sering nggak masuk ke mall terus keluar lagi? Hah? Sering nggak? Ini bagus banget pas ngeliat harganya jelek, kan gitu Bapak sekalian. Di pasar raya lebih murah, kan gitu Bapak Ibu. Akhirnya ditolak nggak? Ditolak, betul nggak Bapak sekalian? Itu Anda menolak nggak sebenarnya? Jadi kok Anda tolak untuk Anda ditolak juga? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, halo Pak, ketemu saya. Hei, ya, nggak kelihatan soal yang pojok itu. Ya, sebelah sini juga saya punya. Halo Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, kita harus pahami, sadari dan terima bahwasanya bisnis ini adalah bisnis penolak. Saya sudah sadari, pahami dan sangat terima Bapak Ibu. Waktu saya susah presentasi ditolak, betul nggak sekalian?
Pas saya sudah sukses katanya, saya presentasi juga ditolak karena bisnis ini adalah bisnis penolakan. Oke Bapak Ibu? Ya, lakukan aja yang banyak. Masa sih 100 presentasi nggak ada 10 yang join? Benar nggak Bapak Ibu? Dosa sebesar apa yang pernah kita lakukan? Iya. Ya, Bapak Ibu? Coba tanya dalam diri Anda. Ya. Oke? Kadang-kadang kita kalau ditolak renungan itu yang lama, betul nggak sekalian? Merenung, ada yang salah nggak? Ada yang salah, Bapak Ibu. Yang salah kalau Anda tidak bergerak, betul nggak sekalian? Selama Anda bergerak, itu penolakan, itu adalah proses belajar untuk Anda supaya Anda dipantaskan jadi pemimpin yang hebat. Betul nggak Bapak Ibu? Aplaus dulu dong buat Anda semuanya. Oke? Lanjut. Yang kedua, ya, dari sadari, pahami, dan terima. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu masih ingat nggak? Nah, ada yang sukses, ada yang enggak? Sukses. Yang kedua, hukum Jum. Yang ketiga, sadari, pahami, dan terima bahwasanya rezeki jodoh maut itu siapa yang pegang? Yang keempat, sadari, pahami, dan terima bahwasanya semua bisnis adalah penolakan. Sering ditolak, berarti Anda benar. Kalau Anda sering diterima, malah saya ragu. Betul nggak ya? Oke? Nah, yang kedua adalah energy maps, Bapak Ibu sekalian. Suka nggak suka, terima nggak terima, Anda akan ada di dalam organisasi Anda adalah terjual 101 mesin. Betul nggak sekalian? Betul? Suka nggak suka, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Dari totalnya 1, 2 unit, 3 unit, 10 unit, 20 ke atas, 50 ke atas, sampai ke 100 ke atas. Betul nggak? Ya nggak? Komisinya mulai dari 2,9, yang kedua 2,9, 5,8 juta, 8,7, 11,6, 14,5 sampai 17,4. Ada nggak prosesnya? Ada ya? Mapnya jelas nggak? 100 unit, nggak geser dia, betul nggak Bukan? Energi kan nggak ngasih kebijakan. Tahun ini promo 56A, ada nggak kayak gitu kan? Nggak ada. Ya. Tahun ini Anda lagi sial 200 unit baru 6A, kan nggak ada juga Bapak Ibu sekalian ya. Eggpoint ini sudah paten belum? Sudah paten? Sudah paten. Oke. Berarti masih ke 101. Nah, banyak orang berpikir Anda hanya jualan mesin. Banyak banget di luar sana. Nyampe 100 selesai. Banyak. Jadi mikirnya cuma sales, and sales. Dia lupa 101 ini yang beli manusia kok udah demit. Manusia. Hah? Halo? Yang beli ini manusia, semangat gak? Manusia itu punya tujuan gak? Manusia itu punya goals gak? Manusia itu punya proses buat belajar gak? Benar gak Bos kalian? Ya? Kalau sebelum kita memandu mereka untuk seperti itu, kita dulu nggak yang memandu kira-kira? Berarti diri kita dulu nggak yang melakukan Bapak Ibu sekalian? Ya, karena secara pemimpin itu ada 3: knows the way, shows the way, and lead the way. Tahu caranya, tunjukkan caranya, dan pimpin caranya. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul ya? Berarti sadar nggak sadar, suka nggak suka, bisnis energi ini bukan bisnis mesin kangen water. Bisnis apa Bapak Ibu? Manusia. Jadi kita penting untuk mengupgrade diri kita. Kita penting untuk kita belajar untuk diri kita. Kita turunkan ego kita untuk kita memantaskan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Boleh Bapak Ibu? Kita lanjut? Sepakat ya? Aplaus dulu dong buat Anda semuanya ya. Kita salut loh sama Anda. Hari Minggu itu harusnya Anda pada ngapain? Kumpul keluarga Anda, investasikan waktu ini, dan semoga benar-benar bisa bermanfaat buat Anda semua. Oke Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Kalau Anda tolak pun bisnis ini. Siapa di sini yang anak? Anak? Anda anak orang tua Anda kan? Apa Anda kayak Mr. P tiba-tiba lahir belakang gitu? Hah? Turun dari atas, enggak, gitu ya. Siapa yang anak? Yang sudah menikah siapa yang orang tua? Oke, sekarang saya mau nanya. Siapa yang downline? Kalau join jadi downline kan? Siapa yang downline? Siapa yang upline? Upline juga semua kan? Berarti kesimpulannya sama nggak?
Tapi apa perbedaannya? Kenapa dia bisa kaya kita enggak? Kita belum dikasih. Kenapa? Kita mantasi diri atau enggak? Sepakat nggak Ibu saya? Sepakat? Sepakat ya Bapak Ibu? Suka nggak suka, terima nggak terima, dulu kita nurut sama ayah ibu dan kita jadi anaknya, betul? Someday kita menjadi orang tua dan anak kita menuruti kita, benar nggak Bapak Ibu saya? Jadi sebenarnya Anda sudah ditakdirkan di dunia ini sebagai seorang apa? Pemimpin. Apapun latar belakang saya berbicara lintas agama, seluruh agama mengatakan kita turun ke dunia untuk jadi pemimpin. Mimpin siapa? Diri sendiri, nantinya kita akan memimpin orang siapa itu? Ya anak Anda, betul nggak misalnya? Orang tua Anda, keluarga Anda, betul nggak? Anda tolak bisnis ini, sama aja Bapak Ibu, Anda keluar dari bisnis ini, Anda juga menghadapi kenyataan yang sama, apa? Dituntut menjadi seorang pemimpin, betul? Maaf loh Bapak Ibu, bagi yang lebih tua dari saya Bapak Ibu sekalian. Boleh ya saya sampaikan apa adanya, boleh ya Bu Ibu ya? Saya kadang-kadang suka nggak enak, tapi itulah hebatnya bisnis ini Bapak Ibu. Grup saya lebih tua semua dari saya, makanya saya kalau ngajarin beliau itu saya susah. Kayak Mas Wawan gitu. Mas Wawan usianya sudah berapa Mas? 60 berapa Mas? Ini gara-gara minum kanggeng loh jadi awet muda. Nggak bercanda. Berapa Mas Wawan? 46. Saya 29. Ayo. Tapi itu Bapak Ibu, kita harus bisa lewatin itu semua kalau kita menjadi pemimpin yang hebat. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, saran saya adalah satu. Follow the system. Plug into the system. Anda masukin diri Anda dan rasakan goyangnya di sistem 5-1 ini Bapak Ibu. Ya. Hadir ke pertemuan, ikutin trainingnya, ada challenge Anda ikuti, Anda rasakan jogetnya. Oke Bapak Ibu? Jangan Anda jogetnya lain sendiri. Banyak soal yang kreatif, betul nggak sekalian? Saking kreatifnya dia nggak 6A, betul nggak sekalian? Ada juga yang cepat. Kenapa saya bisa cepat? Kenapa saya bisa 7 bulan jadi 6A? Sedangkan banyak orang di luar sana yang tahunan nggak 6A. Tahu kenapa? Saya mau rendahkan ego saya dan saya plug into the system, masuk ke dalam sistem, dan saya benar-benar pelajari dan ikuti sama persis apa yang leader saya katakan. Oke Bapak Ibu? Dan nantinya grup Anda akan mengikuti Anda nggak? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, itu yang disebut dengan duplikasi. Close dulu buat Anda semuanya ya. Nah, ini